Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Pada segenap teman-teman AFI yang kami banggakan, tadi kami menunggu komentar dari teman-teman AFI. Tadi Mbak Umi sudah menyampaikan presentasi via voice note, akan tapi tanggapannya teman-teman katanya pada masih belum aktif. Dan tadi yang disampaikan Mbak Umi banyak membahas tentang Kerajaan Mataram, Jogja, Surakarta. Hari ini sebelum saya membahas, kemarin ketika UTS teman-teman yang sudah memegang tugas, harapannya kalau besok ada tugas lagi, teman-teman ketika memberikan resume ataupun ringkasan, kalau bisa mungkin ada sedikit tambahan hasil apa yang pernah saya sampaikan dalam perkuliahan, itu termasuk dalam bagian resume. Jadi kadang kemarin saya bahas tentang maksudnya Islam, saya menyindir tentang adanya Ratu Sima, ataupun ketika kerajaan di luar Jawa saya menyindir tentang adanya kerajaan Goa dan sebagainya. Itu mungkin bisa dimasukkan dalam resume, sehingga teman-teman tidak hanya copas dari file lalu dikumpulkan, tapi ada tambahan dari teman-teman sendiri. Perlu diketahui bahwa kerajaan Islam di Jawa ini agak unik. Kalau tadi diterangkan Mbak Umi, Sirna ilang kartane bumi, itu menandakan yakni selesainya kerajaan Majapahit dan lalu diteruskan oleh putra dari Raja Brawijaya sendiri, yakni Raden Fatah. Raden Fatah ialah putra dari Raja Majapahit, akan tapi dari selir, yakni perempuan dari Tiongkok. Jadi kalau sekarang ada orang dari Cina, ibu dari Raja Islam di Jawa itu pun juga orang Cina. Di Cina itu, di Jawa itu sudah pengaruhnya sudah besar, cuman sekarang ada dipolitisasi jadi orang Cina sudah jelek. Padahal dalam sejarahnya pun ibu dari Raden Fatah, Raja Islam pertama pun dari Cina. Tadi diterangkan tahun 1478 kerajaan Islam di Jawa mulai berdiri, yakni kerajaan Islam Demak. Secara dunia internasional, tanggal berdirinya kerajaan Demak hampir berdekatan dengan tanggal runtuhnya kerajaan Islam di Andalusia atau Spanyol. Dalam catatan sejarah, pada tahun 1492 kerajaan Islam di Spanyol, yakni Al-Andalusia, yang ketika itu raja terakhirnya ialah Abu Abdullah Muhammad, menyerahkan kunci atau kekuasaan Islam, yakni kunci Granada, daerah Spanyol tersebut, kepada Raja Ferdinand, yakni tepatnya pada tanggal 2 Januari 1492 atau 2 Rabiul Awal tahun 897 Hijriah. Itu hanya sekitar jarak 10-20 tahun dengan kerajaan Islam di Jawa. Kerajaan Islam di Andalusia berakhir karena Islam masuk dengan peperangan. Di Jawa itu pun para wali songo masuk menyebarkan Islam tidak dengan peperangan, akan tetapi dengan kebudayaan, pendidikan, dan pernikahan dan sebagainya. Kemarin sudah diterangkan. Nah, pada Islam di Jawa ini kerajaan-kerajaan Islam tadi yang disampaikan karena banyak seputar Mataram. Memang kerajaan Islam di Jawa ataupun di luar Jawa ataupun kerajaan pada umumnya biasanya ada problem, yakni terkait perebutan tahta, perebutan jabatan menjadi raja, dan ada yang sampai membunuh. Tapi itu pun dalam konteks sejarah, pembunuhan itu tidak menjadikan seseorang itu untuk meluas agama Islam, akan tapi pembunuhan itu karena perebutan tahta, menjadi raja, membunuh. Meski demikian pun, kalau kita sebagai seorang
seorang akademisi, kita kalau bisa jangan langsung memukul atau melihat dengan satu pihak, satu kacamata. Kita bisa melihat dengan kacamata lain. Jadi dalam kacamata sejarah kita perlu baca berbagai referensi. Contohnya kalau teman-teman pernah baca Babat Tanah Jawi, itu diterangkan bahwa Raden Fatah ialah anak yang berani dengan orang tuanya, karena anak tersebut justru melawan orang tuanya dengan mendirikan kerajaan sendiri. Kalau kita lihat Raden Fatah itu anak dari Raja Brawijaya, justru membuat kerajaan sendiri. Itu kalau dilihat dari segi bahasa Jawa itu bisa berontak ayahnya sendiri, anak yang sulatif, anak yang gak berbakti sama orang tua, malah menghancurkan kerajaan ayahnya. Tapi kalau dilihat dari sisi keislaman, itu kita perlu melihat berbagai kacamata sejarah bahwa itu ialah karena berbagai alasan. Karena Raden Fatah pun juga didukung oleh para wali menjadi pemimpin dari kerajaan Islam, dan itu pun berdasarkan atas pertimbangan para ulama, para wali yang ada saat itu. Termasuk juga kalau tadi diterangkan tentang kerajaan Yogyakarta, ada Raden Amangkurat. Itu ada salah satu Raden Amangkurat dalam suatu sejarah diterangkan ia adalah seorang pemberontak. Tapi ketika dalam dunia kemasyarakatan, salah satu Amangkurat itu yang berada di Tegal kalau tidak salah, itu meskipun dulu dikabarkan dalam cerita sejarah oleh sejarah Belanda ketika itu sebagai pemberontak, setiap tahun ketika zaman dahulu itu makamnya dibuka setiap tahun di Tegal itu. Ketika dibuka ternyata jenazahnya masih utuh, bahkan kukunya itu masih tetap panjang, setiap tahun bertambah panjang, rambutnya pun setiap tahun bertambah panjang, padahal itu sudah meninggal. Dari sisi lain, apa mungkin berontak memerintah kok dalam keadaannya setelah meninggal justru malah semakin mulia? Bahkan setiap tahun dibuka jenazahnya, dipotong kukunya, dipotong rambutnya, dan keadaan jenazahnya utuh. Itu kalau nggak orang baik, orang saleh nggak mungkin. Karena itu kadang kita kalau melihat sejarah itu kalau bisa ada referensi lain, nggak hanya berpatok satu buku harus gini. Karena kadang satu buku itu kalau penulisannya sejarah itu ditulis oleh orang yang pro dengan Belanda, itu terkadang sejarah diputar balikan. Terkadang ada orang yang terlalu fanatik sama Islam, maka serba Islam. Jadi kita kalau bisa membaca sejarah itu banyak referensi. Tambahan lagi, karena tadi yang diterangkan ialah sebagian, sebelum kerajaan Islam Demak itu ada kerajaan yang ini berdiri di daerah Jawa Timur, ini Giri Kedaton, yang didirikan oleh Raden Paku atau Raden Ishak Sunan Giri. Ini juga merupakan kerajaan, tapi kerajaan bersifat ulama, berarti ulama yang juga mengatur pemerintahan. Ini karena beliau adalah seorang wali, maka beliau punya kelebihan. Ada yang mengatakan indera keenam, ada yang mengatakan kasyaf, dan itu sangat maklum. Bagi seorang wali Allah punya kelebihan seperti itu sangat maklum sekali, karena itulah salah satu karomah. Dan itu kerajaan tersebut menjadikan salah satu kerajaan yang berada di Jawa Timur ketika itu. Lalu kerajaan Demak, yakni teman-teman sudah tahu bahwa didirikan oleh Raden Fatah. Raden Fatah ialah anak dari Raja Brawijaya, yakni pada tahun 1478 Sernoila Kartanegumi. Lalu dilanjutkan oleh Adipati Yunus, Raden Trenggono, dan Sunan Prawoto. Setelah Sunan Prawoto, lalu dilanjutkan kekuasaan oleh Sultan Hadiwijo atau Joko Tingkir, tapi kerajaan Demak dipindah di wilayah Pajang sehingga menjadi kerajaan Islam Pajang. Kerajaan Islam Pajang pun akhirnya dilanjutkan oleh kerajaan Islam Mataram secara daerah, karena dulu ketika menguasai wilayah, maka ketika Raden Joko Tingkir itu menguasai pemerintahan, memindahkan dari Demak ke Pajang, itu dibantu oleh Panembahan, Ageng Pamanahan. Akhirnya ke Ageng Pamanahan berikan tanah daerah Jogja sehingga berdirilah kerajaan Islam Mataram oleh keturunannya. Setelah kerajaan Islam Mataram, teman-teman bisa tahu mengapa diterangkan detail ini. Lalu dalam perkembangannya kita juga tahu bahwa kerajaan Demak pun dulu juga mulai
perluasan wilayah sampai ke Jawa Barat, dan itu ialah mengutus Raden Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati akhirnya beliau mempunyai keturunan, yakni Sultan Hasanuddin yang dimakamkan di Serang, Banten. Itu mendirikan kerajaan Islam Banten dan Cirebon. Itu juga termasuk yang disebut sekarang sebagai kota Jakarta, yang berasal dari kata Jayakarta. Itu pun berasal dari Raden dari Syarif Hidayatullah. Jadi kerajaan yang ada di Jawa ini saling berkaitan, saling berselambungan, tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lain. Yang jelas kerajaan yang ada itu, mereka orang-orang yang pemerintah saat itu, selain kita belajar dari segi sejarah, kita kalau bisa belajar dari segi yang lain, mereka ialah orang-orang soleh. Kita husnuzon juga dan raja Islam ketika itu seperti Sultan Hasanuddin, Syarif Hidayatullah, Raden Fatah dan sebagainya, itu pun juga setelah wafatnya mereka pun juga mempunyai kelebihan dari segi banyaknya berziarah, dan hanya menunjukkan bahwa kesalahan mereka selain menjadi pemerintah, mereka juga kesalahan dari politik. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.